Halo guys, balik lagi sama aku Gira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-26. Episode kali ini kita akan menghadapi PSG dan Inter, dua pertandingan yang sangat menentukan bagi kita. Salah satunya menentukan di Serie A dan satu lagi akan menentukan jalan kita di UCL. Dua ini adalah target kita sebenarnya di musim pertama, tapi karena musim pertama aku bilang kemarin, untuk musim pertama mungkin kita fokus ke Italia, tapi karena kita lolos sampai semifinal mungkin kita ada harapan untuk melaju ke final ya guys. Untuk itu kita langsung saja ke videonya guys. Ya, pertandingan pertama kita akan menghadapi PSG di lanjutan UCL dan semifinal. Semifinal sebelah ada Derby Madrid, dan ya Derby Madrid mungkin kita bisa lihat kita itu kemarin mengalahkan Chelsea ya, dan PSG mengalahkan Liverpool. Lalu Madrid menang atas Sevilla dan Atletico menang atas Sporting Lisbon. Lalu di round of 16 kita mengalahkan MU, dan PSG mengalahkan Munchen 4-2. Luar biasa, PSG ini tim kuat ini. Mungkin kita habisnya akan menghadapi Inter, dan ada di episode kali ini, dan Inter aku pakai karena aku sedikit ragu mungkin dengan kita mungkin bisa menang apa enggak lawan Inter ya. Dan aku juga nggak sempat lihat Inter nih menang apa enggak tadi. Aku nggak sempat ngecek nih. Mungkin langsung aja kita ke press conference pertandingan menghadapi PSG. Ya, kita selalu bisa menghandle. Mau kita berharap bisa menghandle. It's about the result. Let's not get distract. Jangan bikin distract. Jangan sampai ke distract lah. Ya, kita akan menghadapi PSG ya guys ya. Kita langsung aja ke pertandingannya. Kuat sekali depannya guys, ada Mbappe, Messi, Neymar, dan Alexandro main. Good job, kita akan bertemu Alexandro lagi. Mungkin kita akan drop Perin atau kita gini aja ya, karena pemain kita semua fit sih. Perin mungkin kita boleh drop, kita akan bawa Rugani mungkin ya, atau nggak usah, karena kita satu back sudah ada, RB sudah ada, maksudnya full back sudah ada, cadangannya maksudnya nggak apa-apa lah, Rugani aja kita bawa, karena Rugani juga bisa main di full back. Mereka bermain dengan Alexandro, Kimpembe, Marquinhos, dan Hakimi. Mereka tidak mainin Sergio Ramos, dan kipernya Navas. Dan ini pertama kali seorang Gianluigi Donnarumma pulang kembali ke Paris setelah 6 bulan berada di Paris ya. Dia 6 bulan berada di Paris, dan kita langsung pulangin dia ke Italia. Precision penalty. Hopefully kita bisa mencuri gol tandang, tapi gol tandang nggak dihitung ya. Setidaknya kita bisa mencuri gol lah di kandang dari Paris, di Parc des Princes ya kan, kita main di Paris. Messi, Mbappe, dan Neymar, luar biasa. 3 pemain depannya yang sangat menakutkan. Kita main di Piemonte, kira main di Parc des Princes. Iya, main di Piemonte ternyata kita. Tengahnya Wijnaldum, Gueye, dan Verratti. Masih Gueye. Coba langsung serang kepada Mbappe. Berduel dia dengan pakai ini. Kucop Alexandro. Ya, akhirnya Alexandro. Ternyata ini harinya Alexandro. Dia kembali pulang. Messi coba shoot. Baru mulai juga langsung di shoot Mbappe. Masih Mbappe berikan kepada Gueye. Kepada Wijnaldum, coba shoot Wijnaldum. Seperti yang ingin membuktikan diri nih sama timnya. Berada di tim yang tepat. Bastoni melebar dia kepada Arthur. Masih dribble Wijnaldum, dapat lagi Arthur. Sepertinya Arthur sangat bersemangat berduel dengan para pemain tengah dari PSG. Serangan langsung kita Chiesa. Masih Chiesa berikan umpan kepada Moiskin coba shoot. Gol pertama di menit 8 oleh Moiskin. Kita hampir lupa, Moiskin juga pernah bermain untuk PSG ya, sebagai pemain pinjaman mungkin ya.
2018 kalau nggak salah, 2018 2019, dan dia 2019-20 itu di perform, dan ini baru dipinjamkan ke Juve atau ke Piemonte. Itu miskin. Messi sekarang masih Messi bermain di tengah ya, bukan Mbappe yang main tengah ya, agak lain memang. Wijnaldum berikan kepada Neymar. Messi sekarang masih Messi pada Wijnaldum, masih Wijnaldum belakang pada Neymar, masih Neymar berikan pada Messi, masih Messi berikan kepada Mbappe. Hati-hati, berhati-hati Mbappe masih Mbappe coba berhasil digagalkan dia. Astaga, kira dapat loh Donnarumma, lepas ternyata. Astaga, Messi cetak gol. Kok bisa sih? Coba lihat. Mbappe lepas passing kepala belakang Mbappe dah. Tutup. Langsung dibalas menit 13. Memang gak gampang memang lawan Messi. Lionel Messi. Pellegrini. Mungkin kita menang hebat ya kita. Hakimi. Karena tim kita belum sebelumnya kuat ya kalau aku bilang, karena kita masih minus di fullback kalau aku bilang. Bukan aku mengecilkan dari Pellegrini dan McKennie yang berada di posisi tersebut, karena untuk McKennie dia itu bukan posisi aslinya, dan Pellegrini sebenarnya kita proyeksikan untuk proyeksikan untuk lapis kedua, tapi karena kita nggak ada left back, makanya kita selalu mainkan dia. Coba shoot dari luar. Neymar luar biasa, sepertinya Donnarumma jatuh bangun dia menjaga gawangnya menghadapi rekan-rekan setimnya ya. Sepertinya Donnarumma sudah mulai menghafal gaya-gaya tendangan dari para pemain dari PSG. Messi ambil dekat kepada Verratti, masih Verratti dapat Arthur, dapat Messi, coba melewati Arthur. Messi masih Messi lempar ke dalam kepada Verratti, masih Verratti ke tengah kepada Gueye, masih Gueye kepada coba shoot ternyata Mbappe ke belakang, Mbappe kepada Gueye, offset Mbappe gitu. Masih Mbappe sepertinya karena terjebak offset. Iya sih, jauh sih offsetnya. Donnarumma ambil dekat aja kepada Delik ke belakang kepada Bastoni, masih Bastoni ingin kepada Arthur, berputar Arthur mungkin pada bola di bola, mulai menyerang kita, keluar dari serangan kita, mungkin kepada Arthur melebar lagi kepada Chiesa. Ya terlalu lebar sepertinya. Hakimi, ini duel Hakimi dan Chiesa nih sangat menarik ya guys. Karena Hakimi salah satu right back terbaik untuk saat ini, mungkin dia salah satu right back terbaik setelah Trent Alexander-Arnold kalau aku bilang. Tuh Donnarumma tuh kan familiar face. Dan lagi Donnarumma. Sepertinya para pemain dari PSG ini sangat berhasrat ingin mencetak gol ke gawang Donnarumma. Messi ambil dekat lagi, Messi bikin kepada Verratti angkat bola, berhasil melewati Arthur, ke belakang dia kepada Gueye, masih Gueye bikin kepada Wijnaldum kepada Marquinhos, masih Wijnaldum coba shoot, lengket kali ini Donnarumma. Ya Donnarumma bikin ke belakang kepada Delik. Iya, jangan main, hati-hati. Pellegrini sekarang bikin pada Pedro ke Chiesa berikan kepada Arthur kembali lagi pada Chiesa. Ya, serangan balik mungkin Chiesa, 4 pemain kita di dalam, di bola coba shoot, gol lagi. Paulo Dybala. Aneh memang kita pakai jersey Inter tapi sering suka apa it's just outfit, hanya poster gitu. Citer luar biasa kaki kanan dari Paulo Dybala. Oke, kita akan memanfaatkan counter attack terus ya guys. Gue berikan kepada Mbappe. 10 gol 11 pertandingan, luar biasa Dybala. Ini belum kelihatan ya Alexandro nih, nyentuh bola belum. Wijnaldum kepada Neymar Junior, masih Neymar coba membayang-bayangi Arthur. Chiesa yang coba main ternyata masih Chiesa. Arthur coba tutup pergerakan dari Messi, masih Hakimi bikin pada Messi, luar biasa, ada 2 pemain bahkan yang ngeblok. Di sliding dari belakang dong Kulusevski.
Ya elah, sekali kelihatan langsung kartu merah. Apakah ini misi rahasia yang kita berikan untuk Alexandro? Sepertinya Alexandro hari ini dia menjadi mata-mata. Terima kasih Alexandro. Ganti pemain mungkin? Oh enggak dong, enggak ganti pemain. Terus siapa yang main di LB? Ibal, Ibal. Berikan kepada Arthur Ibal. Masih Arthur. Masih Arthur. Berikan pada belakang kepada Pellegrini. Berputar Pellegrini. Arthur sekarang berikan pada Locatelli. Masih Locatelli. Belakang kepada Delik. Juga ada mungkin. Masih mungkin berikan kepada Dejan Kulusevski. Ditabrak oleh Kimpembe. Gaya sekarang berikan pada Verratti. Masih Verratti. Berikan pada Wijnaldum. Kok dia tak ganti pemain ya? Kan backnya yang hilang. Tim-tim lain langsung ganti pemain gitu, strikernya ditarik 1 menit bawa ke extra time dan habis Messi. Masih Messi. Terus enggak mungkin dong Messi jadi LB dong. Kita lihat nanti guys ya. Enggak mungkin dong Messi yang jadi left back sih. Seharusnya kan ditarik striker, mungkin tarik satu gelandang mungkin ya buat gantikan left backnya. Dan kita unggul 2-1 guys. Dan kita bermain dengan 10 pemain. Hopefully kita bisa mempertahankan, bahkan harus menambah ini mungkin. Alexandro sekali muncul langsung kartu merah. Kayaknya ini misi rahasia yang diberikannya. Mungkin kita bisa mana ya kalau lihat formasinya? Di sini di performance. Mungkin kita bisa lihat ya ini kita ini Alexandro CF dan ya betulan dong Messi yang jadi left back dong. Ini nggak bercanda kan, Messi dijadikan back kiri, nggak bercanda kan Pochettino. Pochettino ini agak lain memang Pochettino. Miskin berikan pada Paulo Dybala. Masih Dybala. Berikan pada Locatelli. Masih Locatelli. Berikan kepada Pellegrini. Berikan kepada Federico Chiesa. Masih Chiesa coba melewati Arthur. Waduh Arthur. Mungkin kepada Locatelli. Locatelli berikan pada Dybala. Coba shoot Dybala. Bahkan seorang kelor napas pun tidak bergerak. Gol kedua Dybala dan gol ke-11-nya di 11 pertandingan UCL. Luar biasa bergemuruh di Piemonte Stadium. Luar biasa bergemuruh. Para penonton sangat terhibur dengan permainan kita. Kita berhasil unggul 3-1. Ini juga berkat Alexandro. Terima kasih Alexandro, terima kasih. Apakah setelah kau jual dengan uang yang kau berikan, kau tetap memberikan kontribusi untuk tim? Mbappe. Neymar langsung berikan pada Mbappe. Ya, mereka bermain tanpa striker ya guys. Agresifnya mereka maju. Kan PB nya sampai depan tuh. Kita harus berhati-hati ya guys ya. Pellegrini begini pada Arthur. Masih Arthur. Ya, berputar-putar Arthur mencari rekan timnya yang kosong. Arthur berikan kepada Paulo Dybala. Kepada Bastoni yang maju ke depan. Bastoni berikan kepada Locatelli melebar kepada Dejan Kulusevski. Mana Messi? Bukan Messi maju kan? Messi lo bukan left back, dipaksa jadi left back sama Pochettino. Neymar sekarang dengan pada Mbappe. Bukan Mbappe kan? Gue ternyata Neymar Junior, masih Neymar. Itu Messi tuh sana jadi LB dia. Mbappe, masih Mbappe. Berputar Mbappe, coba shoot. Berhasil gagalkan dulu. Kulusevski sekarang berikan pada Locatelli. Ya, masih Locatelli. Bukan umpan dia, maksudnya umpan jauh langsung. Salah passing lagi dia masuk kepada Dybala. Verratti sekarang, masih Verratti. Berikan kepada Mbappe ulang pada Gueye sekarang, masih Gueye. Coba dibayang-bayangi permainan kita Locatelli. Coba salah passing dia. Delik luar biasa. Begini, bukan kepada Dejan kepada Locatelli. Ya, masih Locatelli ternyata. Passing dia kepada agresif sekali pemainnya. Kimpembe sampai maju. Gueye dong dia. Beratnya Messi di situ kan mungkin agak gampang kita lewati ya, karena Messi bukan nggak bisa defense. Ya itu Messi di sisi kiri.
Kimpembe mungkin kepada Messi. Messi yang bermain sebagai LB, masih Messi, ya berhasil melewati satu pemain Messi, beri ke tengah kepada Wijnaldum, Wijnaldum kepada Mbappe, masih bisa digagalkan pemain Piemonte. Serang balik mungkin Arthur kepada Locatelli kepada Paulo Dybala kepada Chiesa, ya tanpa penjagaan Chiesa, masih Chiesa, coba shoot mungkin Chiesa, passing kepada Dejan Kulusevski, shoot Dybala, hat-trick Dybala. Game over sih ini, sudah kekurangan pemain, main mereka jadi berantakan langsung. Terima kasih Alex Sandro. Passing kepada Zidane, kena tiang, bola mengarah tepat kepada Paulo Dybala. Main gampangnya Dybala, tendangan kuli kuda. Itu Ramos di bench. Pochettino sepertinya frustasi ini dengan ketinggalan 4-1 mereka. Sedang Piemonte. Mungkin kalau mereka 11-11 kayaknya aku akan susah menang. Untung aja Alessandro berperan sebagai spy mata-mata. Ya, masuk Leandro Paredes menggantikan Gueye. Mungkin kita bisa respon dengan pergantian pemain mungkin. Dybala juga sudah hat-trick. Mungkin kita bisa drop pemain karena di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Inter. Makanya kita mungkin istirahatkan beberapa pemain kita. Islio boleh masuk mungkin bermain di posisi kanan. Dybala mungkin nanti aja ya, siapa tahu bisa dinambah gol lagi satu. Ya, kita mengganti Arthur ya. Arthur kita ganti Wesley. Dan mungkin kita kembalikan ke posisi awalnya, yaitu center mid Locatelli. Nah ini dia mungkin sudah kembali ke posisi normalnya. Ya elah, apa itu? Ngawur miskin nih. Overtop dia kepada Mbappe. Masih dapat Deslio, bucuk Deslio. Ya Deslio, masih Deslio. Berikan kepada Dejan Kulusevski berikan kepada Locatelli passing kepada Paulo Dybala, masih Dybala berikan kepada Kulusevski, masih Kulusevski, coba shoot mungkin Kulusevski, apaan tuh, di blok. Wijnaldum sekarang melakukan serangan balik sepertinya, ya over the top lagi dia, langsung sepertinya dia melakukan strategi long ball kepada Leving Mbappe ya. Chiesa berikan kepada Locatelli, ya sendiri lagi Locatelli, masih Locatelli. Coba shoot mungkin Locatelli. Cuk Locatelli. Untuk penjagaan lagi. Luar biasa kaki kiri dari Locatelli. Sepertinya PSG mulai menyesal melepas seorang Donnarumma ya guys ya. Kipernya dari tadi nggak ada respon apa-apa, masuk menit 82, mungkin kita waktunya mengganti Dybala. Nggak apa-apa, Dybala kita ganti aja, Dybala sama Locatelli kali ya, boleh kita masukin Benedesi aja atau Bentancur boleh ya, Bentancur ganti Locatelli. Dybala sudah hat-trick juga kan, Locatelli juga sudah nyetak gol. Saatnya mereka memberikan sisa tugasnya pada Bentancur dan Benedesi. Bentancur masuk menggantikan Locatelli. Neymar sekarang, Neymar pada Hakimi, Neymar lagi, masih Neymar kepada Wijnaldum kepada Marquinhos angkat bola kepada Kimpembe, masih Kimpembe lempar kepada Paredes kepada Messi yang sudah stamina mulai habis. Mbappe adu duel dia dengan Deslio, masih Deslio, coba dibayang-bayangin dia. Leandro Paredes, Verratti dan Neymar, luar biasa begini, berhasil ngeblok deh. Masuk menit ke 88 plus dan kita masih unggul 5-1. Luar biasa, keunggulan yang sangat besar. Penampilan terbaik mungkin ini. Bukan sangat terbaik sih memang, tapi karena kurangnya pemain dari PSG yang kita bisa manfaatkan. Shooting dari luar dong Wijnaldum.
Neymar ambil dekat aja kayaknya. Ya, dia passing dekat kepada Messi. Masih Messi. Berhasil diambil McKennie. Messi lagi. McKennie dapat lagi. Neymar sekarang. Masih Neymar. Neymar angkat bola. Memberikan pada Delik. Delik angkat bola. Offside kah? Pelanggaran kah? Offside sih sepertinya. Ya, offside sepertinya itu. Ya, habis sudah nih. Karena sekarang sudah extra time. Dan extra time sudah masuk ke 1 menit plus 40 detik. Donnarumma ambil dekat aja. Kita position aja. Kita main-main ya. Habis satu kaki kita sudah melangkah ke final. Dan tinggal satu kaki lagi di leg kedua. Kalau di balat 3 pertandingan. 3 attempts dan 3 gol. Semuanya tidak lepas dari peran dari Dybala serta Alexandro. Ini gol aneh memang. Jebret. Ini gol Dybala nih, luar biasa, serangan balik kilat. Mungkin kita advance saja ya guys ya. Kita lihat, mungkin kita boleh lihat player performance-nya. Ya dibalas sih karena 3 hat-trick, 3 gol ya. Dia 94, Locatelli 87. Luar biasa. CS aja 82. Donnarumma aja 81 loh. Luar biasa Donnarumma. Ya kan, Donnarumma 81. Berapa save dia? 5 save dari 6 shoot dan 1 gol, satu yang berbuah gol. Luar biasa Donnarumma. Ini Donnarumma walaupun tidak clean sheet, tapi dia membuktikan dirinya bahwa dia memang pantas menjaga gawang dari Piemonte. Boleh kita mengintip sudah final, ataukah kita boleh mengintip piala si kuping besar? Jadi kita bisa lihat Siamo qui con il mister che di ringrazio per final aver mungkin accettato il nostro kalau kita invito. masuk. Tapi aku rasa ini 75% kita sudah masuk sih, karena sudah 5-1. Ya, kita favorit. Kita favorit sekarang. Setelah keunggulan 5-1, kita favorit masuk di final. Oke, kita bisa lihat final sebelah siapa yang menang antara Atletico dan Real Madrid. Dybala just love to play. Ya, impressive dengan 5 gol walaupun dengan tidak clean sheet, tapi nggak masalah. Kita jawab aja, we deserve our goal today. Good job tim, berhasil Abbiamo menang 5-1 finito. atas Grazie del suo tempo. PSG. Dan hasil positif ini akan kita bawa langsung ke Inter. Inter drop poin. Inter loh peringkat 2, 81. Kita 82. Mereka imbang nih berarti. Lawan siapa mereka ya? Nggak sempat lihat sih di episode sebelumnya. Dybala hat-trick. Oke, kita akan langsung masuk ke pertandingan menghadapi Inter ya. Dan non Inter kita akan menurunkan squad yang sama saat kita menghadapi PSG. Kita training dulu sebelum kita menghadapi Inter. Dia drop point nih.
Mungkin kita lihat, satu sama ternyata. Real Madrid sama ATM ketat nih. Kita akan pakai formasi yang sama 4-3-3. Dan di pertandingan di tanggal 4 nya kita akan menghadapi PSG lagi di leg kedua di Parc des Princes. Aku suka beberapa Leipzig dan RB ya guys, untuk kita persiapkan di musim kedua. Mungkin di musim kedua kita hanya akan mendatangkan fullback, karena pemain yang lain sudah solid kurasa. Karena kita juga kita akan kedatangan pemain pinjaman kita, pemain yang kita pinjamkan di musim pertama, dan beberapa mungkin yang akan kupertahankan seperti Ihataren, lalu Rovella. Adakah lagi yang pantas untuk dipromosikan? Ini RB ini loh, aku butuh. Masih 15 tahun terus deh. Sayang banget nih orang. Mungkin kita akan nganggur sudah Palumbo. Kita boleh kirim ke Belanda kali ya, Netherlands. Ya, kita boleh kirim ke Belanda mungkin ya. Siapa tahu kita menemukan delik-delik lainnya. Kita tarik yang strong, physical sih strong, biar kita dapat back yang kuat. Ya, mungkin kita akan masuk ke pertandingan lawan Inter. Kita masuk ke pertandingan menghadapi Inter ya sekarang. Inter di posisi kedua ya, kita lihat dia lawan siapa ya, kok dia bisa kalah. Bukan kalah sih, imbang lebih tepatnya. Nggak di bulan Mei dong. Dan siapa dia kemarin ya, aku nggak sempat lihat ya kayaknya. Di episode sebelumnya aku nggak sempat lihat. Mungkin kita bisa lihat intip dulu Europa League. Ini tadi imbang ya, Madrid sama PSG. Marseille, West Ham, Dortmund yang lolos. Marseille ketemu Lyon. Derby Olympic Copenhagen, Tottenham lah juara pastilah. Mungkin kita langsung ke press conference pertandingan menghadapi Inter. Aku seperti mata-mata ya, seperti Alexander sepertinya aku. Karena bermain menghadapi Inter, tapi pakai jersey Inter. Harusnya aku pakai jersey Juve ini, tapi gak apa-apa, biar lebih menarik aja. Non c'è tempo per altre. Ya, mereka bermain dengan 3 back ya, seperti biasa mereka bermain dengan 3-1-4-2. Oke, ini sudah minus dong di situ. Mungkin betul di musim kedua kita akan langsung bergerak cepat untuk mendatangkan fullback, dan beberapa nama yang sudah aku masukin di shortlist mungkin akan kudatangkan. 2 aja cukup. Tapi kalau banyak pemain kita yang kita pinjamin dan kita terjual, mungkin kita bisa mendatangkan beberapa pemain ya. Tapi untuk sekarang targetku di musim kedua itu fullback dulu. Mereka bermain dengan 3-1-4-2. Ginter, De Vrij, Skriniar, Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Martinez, dan Dzeko. Squad yang hampir sama, hanya Ginter yang berbeda ya, karena mereka kehilangan Bastoni yang kita ambil dan mereka membeli seorang Ginter. Kita langsung masuk ke pertandingan menghadapi Internazionale Milano. Dan kita akan bertanding di mana nih? Aku nggak lihat lagi stadiumnya. Ini kita main di San Siro, atau kalau di Internistinya nyebutnya Giuseppe Meazza. Nih,
kandang kita kah? Loh. Oh enggak, ya San Siro. San Siro sebenarnya fun fact aja ya buat kalian yang belum tahu. Inter dan Milan tuh berbagi stadium tapi dengan nama yang berbeda. Inter menyebutnya itu Giuseppe Meazza dan Milan menyebutnya San Siro. Fun fact aja sih. Aku dulu juga ngiranya itu dua stadion yang beda, ternyata sama. Pellegrini sekarang berikan pada Arthur. Masih kita fokus saja ke pertandingannya. Arthur memberikan pada Locatelli kepada Paulo Dybala. Dybala melebar pada McKennie masih McKennie memberikan pada Paulo Dybala. Berikan kepada Locatelli kepada Arthur, masih Arthur melebar dia pada Pellegrini. Masih Pellegrini. Coba angkat mungkin. Di block down freeze. Pellegrini memberikan kepada Chiesa. Masih Chiesa. Salah passing Chiesa, memberikan kepada Barella, lebih tepatnya dia. Lautaro sekarang. Lautaro Martinez memberikan pada Vidal. Kita imbang aja, syukur nih. Ini sih sepertinya sih ini title juara ditentukan di sini sih. Coba shoot mungkin Lautaro. Baru juga dibilang penentuan juara di sini dan kita kebobolan. Luar biasa Inter, mantap Inter. Betul-betul aku nih mata-mata seperti Alessandro. Chiesa berikan pada Moiskin berikan pada Dybala pada McKennie pada Kulusevski sekarang. Masih Paulo Dybala berikan pada Arthur belakang dia pada Moiskin. Mungkin fokus kita pertandingan. Moiskin coba shoot, masih mengenai The Fry ya. Brozovic pada Lautaro pada Dzeko. Masih Dzeko berikan pada Nicolo Barella kepada Lautaro balik kepada Barella dan offside sepertinya, ya kan? Oh enggak dong, kok diangkat bendera? Pelanggaran ya, out. Pellegrini berikan pada Arthur kepada Locatelli masih Locatelli Arthur pada Chiesa ke belakang pada Pellegrini. Ya, Dumfries berhasil merebut bola dari Pellegrini. Sepertinya kita mulai berantakan mainnya guys ya. Setelah kebobolan nih, ya mulai ngawur kita sudah. Lautaro coba shoot, Donnarumma berhasil menggagalkan tendangan dari Lautaro. Brozovic yang akan ambil, dia ambil dekat aja kepada Nicolo Barella. Masih Barella, coba angkat Barella. Astaga, sudah ketinggalan 1-0, kasih penalti juga. Oke nih. Lautaro yang akan ambil. Mantap Donnarumma. Saatnya sih kita bangkit sih. Sudah Donnarumma jatuh bangun, masa kita tidak bangkit sih? Ayo Moiskin berikan kepada Locatelli. Masih Locatelli berikan kepada Moiskin lagi. Masih Moiskin berputar dia mencari temannya dia. Belakang dia kepada Paulo Dybala memberikan kepada McKennie kepada Kulusevski. Ya, salah passing dia. Inter memberikan kepada Barella kepada Dzeko. Masih Dzeko yang pada Dumfries. Ini adalah posisi Hakimi di musim lalu, tapi sekarang diambil alih oleh Dumfries. Vidal sekarang memberikan kepada Brozovic kepada Lautaro. Masih Lautaro memberikan kepada Dumfries dia. Denzel Dumfries memberikan kepada Martinez kepada Dumfries lagi. Masih Dumfries ya, berikan kepada Barella, coba shoot. Masih mengumpan kepada Lautaro, dia masih bisa digagalkan Gianluigi Donnarumma. Lempar dekat aja Donnarumma kepada Delik kepada McKennie. Salah passing. Jangan buru-buru woi. Vidal sekarang yang menguasai bola. Berikan kepada Lautaro ke belakang kepada Brozovic, berhasil didapat oleh McKennie. Kucuk McKennie sekarang berikan kepada Delik kepada McKennie. Ya, McKennie langsung passing ke depan kepada Kulusevski memberikan kepada Moiskin kepada Arthur. Masih Arthur. Berikan kepada Chiesa coba shoot mungkin. Kulusevski. Udah offset dong. Yes. Dejan Kulusevski menyamakan kedudukan di menit 36 lewat serangan
1-2 atau build up kita, dan shooting dari Chiesa diblok oleh Samir Handanovic dan Kulusevski berhasil mendapatkan bola rebound. Ya, menit 36 dan kita berhasil menyamakan kedudukan, dan saatnya kita membalikkan kedudukan ya guys ya. Dejan Kulusevski gitu kalau pengejaannya dalam pronounce Itali. Zeko, masih Zeko memberikan kepada maksudnya kepada Vidal, salah passing dia Locatelli sekarang. Locatelli memberikan kepada Arthur, berputar Arthur mencari temannya, dia melebar pada Pellegrini. Ya, Pellegrini, masih Pellegrini mencari Chiesa, dia ke belakang lagi dia kepada Arthur. Ya, Arthur ke tengah kepada Locatelli. Masih Locatelli memberikan kepada Paulo Dybala. Dybala kepada McKennie. Masih McKennie. McKennie memberikan kepada Moiskin. Di sliding CT. Wais, enggak dong. Lautaro sekarang. Berikan kepada Zeko. Balik lagi kepada Zeko. Masuk menit ke 44 dan kita masih imbang 1-1 atas Inter. Hati-hati. Ya, Chiesa dapat bola. Aduh, salah passing lagi tuh. Pellegrini passing ke Locatelli dia. Locatelli kepada Moiskin. Ya, habis babak pertama dan kedudukan imbang 1-1. Vidal memberikan pada Perisic kepada Brozovic, masih Brozovic memberikan pada Nicolo Barella sekarang, masih Barella memberikan pada Dumfries luar biasa ya, dari tadi dia menyusahkan Pellegrini dan Chiesa bahkan. Kucuk Chiesa membantu pertahanan dia. Bastoni sekarang memberikan kepada Locatelli melebar kepada Weston McKennie memberikan kepada Dejan kepada Dybala memberikan kepada Moiskin. 1-2 dia dengan Moiskin. Ya, mulai 1-2 dia. 1-2. Belakang dia kepada Locatelli memberikan kepada Arthur. Ya, Arthur memberikan ke belakang kepada Moiskin. Berhasil direbut Skriniar. Dapat lagi Locatelli, kucuk Locatelli. Arthur sekarang memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Dybala berputar juga mencari celah. Maksudnya memberikan kepada Weston McKennie dan Dejan Kulusevski di sisi kanan. Masih dibaca para pemain dari Inter. Perisic sekarang coba dikejar oleh Dejan Kulusevski. Berikan pada Lautaro, dia ke belakang lagi pada Perisic. Kucuk Locatelli. Bagus main Locatelli ini. Pellegrini, masih Pellegrini. Ya, berikan kepada Chiesa kepada Moiskin. Masih Moiskin berikan kepada Arthur. Ya, Arthur. Trouble kepada Dybala 1 lawan 1. Akhirnya Paulo Dybala berhasil mencetak gol yang membuat kita unggul menjadi 2-1. Aneh juga aku pakai baju Inter baru selebrasi pas Inter kebobolan ya. Enggak lain memang otakku. Paulo Dybala. Lautaro sekarang berikan pada Vidal kepada Perisic. Ya, kita bisa bernapas sedikit lebih lega. Untung offset Barella. Bastoni memberikan kepada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Pellegrini. Masih Pellegrini memberikan kepada Locatelli kepada Dybala. Ya, Dybala memberikan kepada McKennie. Masih McKennie. Angkat bola dia kepada Dybala. Masih Dybala. Coba shoot ke kanan Dybala. Luar biasa, Handanovic berhasil menepis tendangan dari Paulo Dybala. Masuk menit 65 dan kita masih unggul 2-1 guys atas Inter. Perisic sekarang, masih Perisic. Ivan Perisic berikan belakang pada Vidal, balik lagi pada Perisic. Masih Perisic. Coba angkat bola, ke belakang dia. Perisic pada Vidal. Balik lagi pada Perisic. Vidal lagi, 1-2 dia. Kucuk McKennie. Bola dong dia dapat. Kulusevski mungkin apa itu? Maksudku passing ke Chiesa kok malah dia lurus. Brozovic
Perisic sekarang coba dibayang-bayangin oleh Weston McKennie. Ya mungkin nih, coba tutup mungkin nih. Hati-hati Lautaro. Kucuk Bastoni. Luar biasa Bastoni menyelamatkan kita dari serangan mantan timnya. Arthur sekarang berikan pada Dybala, masih Paulo Dybala melebar dia pada Weston McKennie. Masih McKennie berikan kepada Dejan Kulusevski, angkat bola dari Dejan kepada McKennie. Masih McKennie coba angkat bola kepada maksudnya kepada Muskin, tapi bola lebih dekat kepada Samir Handanovic, langsung buang jauh ke depan kepada Zeko. Berduel dengan Alessandro Bastoni dia. Passingnya sama dong, 114 dan akurasinya hampir sama, 90 dan 91%. Luar biasa nih, pertandingan berkualitas nih seperti ini. Mungkin kita bisa ganti pemain kali ya. Sudah masuk menit berapa ini? Mantapnya, untung berhasil menahan dan offset dia. Ya mungkin Arthur boleh kita ganti ya guys ya. Kita ganti sama Bentancur, mungkin kita memperkuat lini tengah kita dengan memasukkan Bentancur dan mereka memasukin Stefano Sensi menggantikan Arturo Vidal. Tonali Dybala. Tonali macam cedera masih. Kulusevski memberikan pada Locatelli kepada Bentancur kepada Locatelli, masih Dybala masih Dybala. Rainbow flick Dybala bukan shoot. Cantik sih golnya. Ini sih kelas sih Dybala sih. Rainbow flick dia dong. Mantapnya itu luar biasa ya. Mantap. Mungkin saatnya kita bergantian pemain. Dybala kah kita ganti? Mungkin boleh deh masukin Bernadesi karena mereka setipikal juga sih sebenarnya. Mungkin Cesa boleh ganti Conti mungkin ya. Ya Conti aja biar masuk Elia. Tapi aku masih ragu sih. Masih banyak tuh stamina Cesa. Biarlah dulu Cesa yang mainnya. Ya Paulo Dybala cetak gol langsung diganti. Golnya cantik sekali. 3-1 guys. Game over sudah sih ini. Paulo Dybala. Barella sekarang. Hening sepertinya San Siro. Atau aku nyebutnya Giuseppe Meazza aja, hening. Dan ini kayaknya sepertinya nyanyian dari supporter kita yang berbahagia dengan atas golnya Dybala. Perisic sekarang coba dibayang-bayangi. Locatelli, kucuk Locatelli. Bernadesi sekarang. Pelanggaran dong mungkin nih, bikin kepada Kulusevski. Ya, Kulusevski. Sensi. Ditabraknya Sensi, bukannya dilewatin. Ya, Pellegrini coba mengejar Brozovic dia. Nggak apa-apa, sliding aja. Angkat bola dia. Kucuk dari Bentancur. Berikan kepada Bernadesi melebar kepada Dejan Kulusevski. Mas Kulusevski, ya gantian dia lagi yang Rainbow flick. Berikan, kalau lewat tuh selesai sudah tuh. 4-1 so Bernadesi itu. Perisic sekarang coba mau kepada Zeko coba dibayang-bayangi Alessandro Bastoni sekarang. Itu mantap sih Bastoni sih. Mungkin saatnya kita melakukan pergantian pemain terakhir dan Elia Conti boleh masuk menggantikan Federico Chiesa. Kartu kuning Pellegrini. Iya, pantas memang dapat kartu kuning tadi. Ya habis sudah tuh sih, 2 menit sudah. Kok ribut sekali tuh, sampai don rumah pun maju. Kelai kan mereka. Ini mah Conti masuk buat lari-lari doang nih. Dilempar juga habis nih. Perisic, masih Perisic. Ya, masih Perisic. Bikin pada Zeko coba shoot. Locatelli. Bentancur memberikan pada Elia Conti. Setidaknya Elia Conti sempat menyentuh bola dan berakhir babak kedua. Dan kita berhasil meraih 3 poin dan menjaga jarak menjadi 4 poin atas Inter. Ucok.
Kalau kita bisa menang sampai akhir sih fix sih kita juara sih. Kita kalah position ya. Mungkin akan kututup episode kali ini, dan kita akan di episode selanjutnya akan menghadapi PSG di leg kedua. Dan di episode kali ini ada pertandingan paling seru kalau aku bilang, ada menghadapi PSG dan menghadapi Inter. Dua pertandingan yang sangat penting, krusial untuk kita di UCL serta di Serie A. Karena prioritasku adalah dua itu, membawa Piemonte balik merajai Italia dan sebisa mungkin merajai Eropa juga. Mungkin aku akan tutup episode kali ini di pertandingan lawan PSG ya. Mungkin PSG akan lanjut di pertandingan di episode sebelumnya. Kita lihat dulu klasemen sebelum kita tutup ya. 85, 81, beda 4 poin, luar biasa. Pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Roma, dan Coppa Italia juga kita akan menghadapi Roma. Mungkin kita bisa treble. Udah main dong Madrid dong lolos Europa League. Mungkin aku tutup episode kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys. Bye bye. Saksikan terus konten-konten aku yang lainnya. Oke, bye bye.